Mas Adi, menurut lu nanti kalau misalnya MK udah kelar, udah ada putusan, kan Mas Hasto udah bilang nih, nanti pertemuan Prabowo sama Bu Mega lihat nanti deh abis MK gitu kan. Arah-arahnya kemana ya Mas? Ini ujungnya bakal gimana? Berapa persen peluangnya menurut lu PDIP itu akan gabung mendukung pemerintahannya Prabowo? Per hari ini 50-50 keyakinan saya itu. Kemungkinan gabung dan kemungkinan tidak. Kemungkinan gabungnya itu tentu tidak akan terjadi pada tahun pertama ataupun tahun kedua. Mungkin memasuki tahun ketiga, tahun keempat, dan kelima. Oh, nggak langsung ya. Iya, tapi bagi orang Madura 50-50 itu 70-30. 70-nya yang? Sangat mungkin. Oh, sangat 30-nya mungkin. tidak mungkin. Eh, Kenapa saya sebut mungkin? Ya awal tahun pertama dan tahun kedua mungkin, tapi setelah itu sangat mungkin untuk berkoalisi. Bisa dicek kok bagaimana Mbak Puan sudah melakukan penetrasi, kemudian komunikasi yang cukup baik. Atau jangan-jangan memang akomodasi politiknya tak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. hmm, Salah satunya apa misalnya? Undang-undang MD3 nggak digangguin. jadi ketua DPR tetap Mbak Puan. Tetap ketua DPR itu adalah jatah pemenang pileg. Nah, Hmm, persoalan apakah tetap Mbak Puan atau yang lain itu persoalan internal PDIP. hmm. Karena kalau mau jujur sebenarnya Mbak Puan ini mesti jadi ketua DPR 2014 yang lalu. Ketika Jokowi menang Pilpres, ketika PDIP menang Pileg. Cuman karena kekuatan politik parlemen saat itu dimenangkan oleh kubunya Prabowo, undang-undang MD3 Ya, diotak-atik. ya. Yang jadi ketua DPR Setnop dibagi rata tuh wakil-wakilnya. Ada PKS Fahri Hamzah, ada Fadlizon sebagai wakil. Jadi ada Dan trauma 2014 itu betul. ya. Nah, kalau PDIP misalnya tampil agresif, dianggap ini membuat situasi politik tidak nyaman, tidak kondusif, bukan tidak mungkin undang-undang MD3 itu juga direcokin Hmm, oleh kubu pemenang Pilpres saat ini. mhm. Makanya dalam konteks itu, pertemuan ini ya mutual interesting sebenarnya yang bisa menjadi titik temu apa kira-kira kepentingan politik PDIP, apa kepentingan politik Gerindra dan kepentingan politik yang lain. Jadi politik koalisional di kita itu bukan harus berpikir jadi menteri, Hmm, tapi ada sektor-sektor lain yang mereka perhitungkan. Mungkin posisi-posisi lain di parlemen. mhm. Siapa yang harus jadi ketua Banggar, termasuk AKD, alat-alat kelengkapan dewan itu pasti menjadi perbincangan di antara mereka. Hmm, Jadi islah politiknya itu bukan hanya dalam konteks menteri hal ya, ini. ya. Dan saya kira memang kalau kita mengacu pada statement-statement dari elit PDIP, mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo, Hmm. nggak ada Dengan persoalan Gibran? dengan Gibran, ada persoalan kata Hasto yang ngomong. Dan Deddy Sitorus. Mereka mengatakan ya dengan Prabowo dan Gibran nggak ada, sorry, dengan Prabowo dan Gerindra nggak ada soal. Yang mereka ada masalah itu Jokowi dan keluarga besarnya. Hmm, Itu PDIP yang ngomong. Itu hmm, artinya apa? Jadi luka hati, kekecewaan itu rasa-rasanya sulit untuk dihilangkan ya bagi hmm, elit-elit PDIP per hari ini. mhm. Itu yang saya tangkap. Jadi, Oke. Jadi kalaupun nanti akan ditawari menteri itu tidak akan langsung disambut PDIP menurut lo, Mas? kalau itu sangat tentatif. Tentatif dalam arti saya membaca sangat tergantung bagaimana hubungan Jokowi Hmm, dan Prabowo di masa yang akan datang. hmm. Sampai kapan bulan madu ini akan terus mesra ataupun tidak. Kalau bulan madunya ini cepat berakhir, terutama setelah pelantikan Itu 20 dia. Oktober, anggaplah misalnya hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ya tak lagi mesra, bulan madunya berakhir, bukan tak mungkin PDIP itu menjadi bagian di dalamnya. Mas Adi nih udah sounding soal ini tuh udah berkali-kali gue denger nih. Soal ini tuh lagi honeymoon period antara Prabowo Jokowi, tapi ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Kenapa sih Mas? Kenapa lo harus nyinggung-nyinggung gitu? Apa lo udah punya feeling atau dari analisa kalau hubungan Prabowo Jokowi itu nggak akan bertahan lama? Kemesraannya? Tak ada teman dan musuh yang abadi dalam politik. Kau bisa bayangkan, Jokowi itu 23 tahun di PDIP bisa jalan. Honeymoonnya berakhir begitu saja, tanpa kompromi, tanpa pamit, dan tanpa tangis dan air mata. Yang ada amarah yang muncul. Apalagi dengan Prabowo yang orang lain, tak pernah bersama sebelumnya. Khawatir aja kesamaan ini kesamaan yang palsu. Karena punya kepentingan yang sama untuk memajukan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Kan sudah mulai muncul sekarang. Ini ada faksi Solo, ada faksi Kartanegara. Hmm. Ini kan tanda-tanda. Kau jangan pura-pura tak tahu lah. Jangan dikira tak tahu ini. Kan sudah mulai muncul di kalangan Iya. wartawan. Kan Proposal-proposal gue mau ngomong gak enak juga Mas Adi, lu aja kan yang jadi narsumnya. katanya sudah mulai muncul soal versi-versi ini siapa yang harus dominan untuk ngatur persoalan menteri ini kan juga menunjukkan. Kan tinggal nunggu waktu aja honeymoon periodnya ini berakhir sampai kapan. Hmm. Tapi kalau memang ini hebat gitu,
bahwa honeymoonnya panjang selama 5 tahun. Oh mantap ini. Kebersamaannya adalah kebersamaan yang ikhlas lillahi ta'ala. Prediksi lu nih ya, teori politik apapun lu pakai, kuat gak sampai 5 tahun tuh honeymoon periodnya? Enggak lah. Tahun Enggaknya malu-malu gitu. Berapa tahun menurut lu deh? tahun pertama ini udah hebat ya. Iya. Tahun pertama saja udah hebat itu. Ya, karena goncangan politiknya akan luar biasa. Pertama ujian yang sesungguhnya ini adalah soal penyusunan komposisi kabinet. Itu ujian yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di situ akan ada tarikan-tarikan soal kepentingan-kepentingan. Apapun judulnya, Gibran ini adalah wakil presiden. Prabowo pun adalah presiden terpilih yang saya kira tidak mau diintervensi, tidak mau diatur-atur, apalagi misalnya dianggap underestimate di bawah kekuasaannya politik Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat sekarang Mas Adi ya, kita aja yang ngelihat Pak Prabowo sekarang tuh wah kayak hormat banget, respect banget, tunduk banget gitu ya, dalam tanda kutip tunduk banget gitu sama Pak Jokowi karena hormat itu, apalagi setelah dikasih bintang jenderal itu kan, kehormatan itu kan. Jadi masa iya nanti Pak Prabowo, gue sih lebih ngelihatnya dari sisi Pak Prabowo-nya, apa iya? Kalau Jokowinya sudah punya track record, tapi Pak Prabowo-nya apa iya kayak akan mungkin ketika dia akan tidak mematuhi, tidak patuh lagi nih sama Jokowi, apa akan iya Pak Prabowo seperti itu? Menurut lo gimana? Satu hal yang saya tangkap dari Prabowo Subianto, beliau itu adalah prajurit dan mantan tentara. Saya mengatakan prajurit itu sangat paham betul kapan saatnya baris berbaris, hormat dan tegak lurus kepada pimpinan besarnya. Tapi sang prajurit kalau diminta untuk jadi pemimpin, tahu persis kapan dia harus memimpin anak buah dan pasukannya. Prabowo kalau sudah ditetapkan sebagai presiden, rasa-rasanya hanya Prabowo lah yang akan mengendalikan situasi nasional, konsolidasi politik dan kepentingan bangsa yang akan datang. Bahwa Pak Prabowo akan berterima kasih kepada Pak Jokowi, akan berbuat baik kepada Pak Jokowi, saya kira tidak akan membantah. Saya tak akan membantah itu. Prabowo adalah tipikal orang yang saya kira cukup respect ya, kepada orang yang cukup berjasa dalam kehidupan politiknya. Tapi bahwa Prabowo akan diatur-atur, diintervensi oleh Pak Jokowi, rasa-rasanya agak sulit. Enggak ya? Enggak sulit. Enggak sulit. Enggak bisa. Sulit untuk dilakukan ya? Bukan hanya sulit sih. Enggak bisa. Biar tebal aja sekalian. Ya undang-undang juga mengatakan kok presiden itu memiliki hak prerogatif dalam apapun. Dan nggak bisa diatur oleh apapun. Makanya kalau persoalan hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin langgang. Dalam konteks hubungan antar kawan, antar elit yang pernah berkongsi dalam Pilpres. Tapi bahwa yakinlah ke depan, hanya Prabowo lah yang akan mengorkestrasikan seluruh nafas kepentingan politik kebangsaan. Ya, tak ada yang bisa membantah. Tak ada orang yang bisa mengintervensi, tak ada orang yang bisa mendikte dan seterusnya. Ini Pak Prabowo. Cukup powerful, ketua umum partai, legitimasi tingkat keterpilihannya di Pilpres cukup luar biasa. Dan sangat kelihatan partai-partai politik yang lain itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada Pak Prabowo Subianto.